Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iwan Bakhtiar dari Fakultas Hukum kelas B1 semester 6 ya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kriminologi dan viktimologi. Yang pertama itu kriminologi sebagai bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Jadi pokoknya kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki tentang kejahatan serta aspek-aspek yang menyertai kejahatan tersebut, yakni selain mengenai pokok-pokok kejahatan yang dilakukan juga orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi kriminologi tidak menyelidiki kejahatan dari segi yuridis ataupun perumusan jenis-jenis kejahatan tersebut. Bahasan yang terakhir disebutkan merupakan bahasan dari bidang hukum pidana. Dalam ilmu kriminologi modern dikenal 3 ahli pemikiran untuk menjelaskan gejala kejahatan, yaitu sebagai berikut. 1. Kriminologi klasik. Dalam hal ini gambaran tentang kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu kriminologi positif. Aliran pemikiran ini bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik berupa faktor biologis maupun kultural. Yang ketiga yaitu kriminologi kritis. Aliran pemikiran ini mulai berkembang setelah tahun 1960-an sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling. Aliran ini tidak mempersoalkan apakah perilaku manusia itu bebas atau dipengaruhi pada proses-proses yang terjadi. Kedua yaitu tentang viktimologi, merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimologi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu yang pertama sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Yang kedua sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Yang ketiga yaitu sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam 3 fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general victimology. Fase ketiga yaitu viktimologi sudah berkembang lebih luas, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan, hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai new victimology. Dari pengertian di atas tampak jelas bahwa yang menjadi objek pengkajian dari viktimologi antaranya pihak-pihak mana saja yang terlibat, mengaruhi terjadinya suatu viktimisasi atau kriminal, bagaimanakah respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kriminal, bagaimana upaya pengetahuannya, dan sebagainya. Viktimologi merupakan studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki objek studi yang sama, yaitu kejahatan dan korban kriminal. Korban yang dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan baik secara fisik maupun psikologis dalam masyarakat.
berdasarkan kriterium objek yang menderita oleh Sperovic diklasifikasikan sebagai 4, yaitu korban individual, kolektif, abstrak, dan korban pada diri sendiri atau pribadi. Untuk penulisan ini menjelaskan pengertian arti penting dari korban individual, kolektif, abstrak, dan korban pada diri sendiri, termasuk dalam lingkungan keluarga yang banyak menimbulkan permasalahan yang mendasar terkait dengan adanya korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan penjelasannya seperti berikut. Korban individual adalah korban diderita oleh seorang secara individu, misalnya orang yang mati karena seorang itu dibunuh atau diperkosa, dianiaya atau diperdaya dan lain sebagainya. Yang kedua, korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa individu secara bersama, baik dari satu kelompok maupun bukan. Korban kolektif misalnya korban pembantaian dan tujuan pemusnahan atau suatu suku, bangsa atau teknik tertentu, dan juga korban perang seperti itu. Di dunia internasional jenis korban semacam ini terjadi, contohnya pada suku Hutu maupun Tutsi di Afrika. Termasuk pula dalam jenis korban kolektif adalah kerugian konsumen atau suatu produk perusahaan. Contoh korban ini adalah tragedi thalidomide yang mengakibatkan ratusan bayi lahir cacat akibat ibunya sewaktu mengandung mengonsumsi suatu obat dengan merek dagang Distavel yang dipropagandakan pada dapat melindungi bayi yang sedang dikandung. Yang ketiga, korban abstrak adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seorang jadi korban. Contoh dari korban abstrak adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, misalnya mengendarai motor dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol atau memiliki barang curian dan lain-lain. Selanjutnya yaitu korban pada diri sendiri, adalah korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan yang dalam literatur sering disebut dengan kejahatan tanpa korban. Sebenarnya kejahatan ini adalah korbannya, namun yang menjadi korban adalah para pelakunya sendiri, maka seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini adalah korban aborsi, homoseksual, pecandu obat, bunuh diri, dan lain-lain. Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan, selain itu lokus pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Yang tadi itu termasuk korban akibat kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan payung hukum bagi para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau pemaksaan atau perampasan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Jika telah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian yang tidak menyangkut dalam kajian kriminologi. Tetapi mengenai pentingnya dibentuk ilmu viktimologi secara terpisah dari kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi adalah von Henting, Hermann Heim, dan Paul Corlin. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan segala aspek, termasuk dalam korbannya. Yang kedua yaitu mereka yang menginginkan
epistemologi terpisah dari kriminologi. Di antaranya adalah Mendelssohn. Ia mengatakan bahwa victimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi. Tapi dalam membahas persoalan korban, victimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau duit tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun mengenai timbulnya kejahatan dan cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan, bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan pelaku kejahatan. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.